Hai Sobat Komsos, bertemu lagi dalam program Komsos kita, Orsik, obrolan seputar iman Katolik, bersama dengan saya Flavia Triska Pasaribu. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai bacaan Injil pada Minggu Biasa yang ketiga. Nah Sobat Komsos, narasumber kita di episode ini adalah seorang Romo yang memang sudah biasa menjadi narasumber pada program Orsik kita ya. Halo Romo, apa kabar? Selamat pagi Flavia, kabar baik, Romo. puji Tuhan. Terima kasih Romo. Romo bolehlah kembali memperkenalkan diri Romo. Wah. Karena kan pasti adalah beberapa penonton Komsos yang mungkin melewatkan video Romo di Gitu ya? sebelum-sebelumnya begitu Romo. Baik. Ya, selamat jumpa para pemirsa. Perkenalkan saya Pastor Ignatius Purwosuranto OSC. Saya Vikaris Episkopal Tarekat Religius untuk Keuskupan Sibolga. Sungguh berbahagia bahwa saya bisa menjumpai para pemirsa yang menyaksikan tayangan Orsik pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Romo. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini Romo, boleh dibuka dengan doa dan bacaan Injil. Iya, baik, mari. Mari para pemirsa, kita memanjatkan doa kita ke hadirat Allah Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau mewartakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah bagi seluruh umat-Mu. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman-Mu dan juga mencoba meresapkan apa yang diwartakan oleh Yesus yang mengajak kami untuk mengikuti Dia dan percaya kepada Injil. Semoga kami juga boleh mendengarkan sabdanya dan melaksanakan segala firman-Nya. Inilah doa yang kami haturkan kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Boleh Romo dibaca Injil? Oh ya, baik. Pada Minggu. Ya, Flavia dan para pemirsa, saya akan membacakan bacaan Injil yang akan digunakan atau dibacakan pada perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ketiga. Pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo, terima kasih sudah membaca bacaan Injil Romo. Ya. Kira-kira ada apa yang ingin Romo sampaikan dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini Romo? Ya, Flavia dan para pemirsa, Injil yang dikutip dari Injil Markus ini, bacaan yang saya kutip dari Injil Markus ini memang syarat makna dan penuh arti. Mengapa demikian? Ya, kita tahu Yohanes Pembaptis mengalami peristiwa tragis. Ia dipenggal kepalanya oleh Herodes karena Herodes berjanji kepada Herodias untuk menyukakan hati, dan melalui putrinya dia minta
supaya Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan ini sungguh-sungguh ya merupakan suatu pukulan. Ya, meskipun dalam Injil ini baru jadi ditangkap, tapi murid-murid Yohanes juga mereka sedih karena gurunya ditangkap. Tapi datanglah sosok Yesus, ya, sosok Yesus yang selama ini telah melakukan banyak hal, ya. Khususnya ketika Yesus memberitakan Injil, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Jadi ketika Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan dia mulai menampilkan diri, apa yang diterima oleh Yesus dalam baptisan itu juga mengingat akan baptisan kita juga. Kita dibaptis oleh air dan Roh Kudus. Dan kita juga diajak untuk membaharui hidup kita. Baptisan itu juga mengajak kita untuk membaharui hidup, dan kita melakukan pertobatan seperti apa yang telah disabdakan Yesus. Kita mengimani Dia, percayakan sabdanya, dan memulai hidup baru untuk mengenal dan mengalami kasih Allah lebih dalam lagi. Itu kira-kira sepenggal dari apa yang saya baca tadi, Flavia. Baik, terima kasih Romo. Romo tadi kan Romo mengatakan bahwa Yohanes itu ditangkap dan dipenggal kepalanya. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan kesalahan apa yang diperbuat oleh Yohanes Pembaptis itu sehingga pada akhirnya dia ditangkap dan dipenggal? Ya, sebenarnya ini ada dalam perikop sebelumnya. Yohanes tidak melakukan kesalahan. Dia menyampaikan pesan kenabian. Dia menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya. Ya, dan itu membuat Herodias itu malu. Ya, dan bagaimana caranya supaya mereka bisa menyingkirkan Yohanes Pembaptis. Ya, maka Yohanes itu ditangkap dan di kemudian hari kemudian dia dipenggal. Jadi Yohanes tidak melakukan kesalahan, tapi Yohanes menyuarakan suara kenabian. Dia menegur Herodes yang telah mengambil istri saudaranya itu. Itu, Flavia. Berarti karena kekesalan ya Romo ya. Kemudian Romo tadi dalam bacaan Injil kita sama-sama mendengarkan bahwa Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus itu kerajaan Allah yang seperti apa, Romo? Nah, kehadiran Yesus ya setelah Yesus dibaptis dan tampil, ya, dia mewartakan tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana dunia ini berbalik, ya, dari suasana kehidupan yang penuh dosa, suasana kegelapan. Kehadiran Yesus itu mengubah kegelapan dosa, mengubah perilaku yang selama ini tidak pantas, berbalik kepada Allah. Itulah pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yesus. Dan kerajaan Allah sudah dekat. Kehadiran Yesus adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah dunia. Hanya saja waktu itu banyak orang matanya belum terbuka, hatinya juga masih tertutup. Mereka tidak menyadari bahwa kehadiran Yesus Sang Mesias Putra Allah di tengah-tengah mereka adalah untuk mengajak mereka bertobat dan membaharui hidup. Jadi Yesus sendirilah yang sebenarnya menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia ini. Baik, terima kasih Romo. Kemudian yang terakhir nih Romo, bagaimana cara kita mengetahui panggilan Yesus dalam diri kita dan menanggapi panggilan tersebut? Karena tadi kan dalam bacaan kan Yesus memanggil para muridnya kan? Ya, baik. Yesus ini tokoh yang mempesona, ya. Dia bukan orang sembarangan. Kalau kita baca perikop-perikop sebelumnya itu ya, bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus itu kemudian mengajar dengan penuh wibawa, bagaimana Yesus itu kemudian dicari banyak orang, ya, mengusir setan dan sebagainya. Maka tentunya figur Yesus itu membuat figur sungguh-sungguh orang itu terpesona melihat dia. Ya, dan bukan hanya terpesona, tapi juga Yesus memanggil mereka yang mau mengikuti dia. Yang dipanggil itu juga sebagian itu adalah murid-murid Yohanes Pembaptis yang karena gurunya itu sudah ditangkap dan mereka juga mau mengikuti Yesus. Nah, panggilan Yesus itu tidak hanya untuk para murid pada masa itu, tapi panggilan Yesus itu juga berlaku untuk kita pada saat ini, zaman sekarang ini.
Bagaimana kita mengikuti Yesus? Ya kan? Coba Flavia, khususnya teman-teman Orsik, para pemirsa semua. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Setelah kita dibaptis, apakah kita menjadi orang Katolik yang betul-betul mengimani Kristus? Apakah kita juga menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, berbuat baik, ya, kemudian juga melayani Tuhan dan sebagainya? Apakah hal-hal tersebut juga ada dalam diri kita? Lebih-lebih ketika kita menerima sakramen baptis. Nggak cuma sekedar hari Minggu pergi ke gereja. Udah itu, cukuplah, saya sudah ke gereja. Tidak. Tapi kita juga mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita melayani Tuhan, berbuat baik, dan sebagainya. Itulah panggilan kita zaman sekarang sebagai murid-murid Kristus. Baik, terima kasih banyak Romo sudah semakin memperkaya ini sobat-sobat Komsos di rumah. Yang terakhir Romo boleh disampaikan kesimpulan dari semua yang tadi kita diskusikan, kemudian apa kira-kira pesan yang perlu diingat oleh sobat-sobat Komsos di rumah. Ya, baik Flavia dan para pemirsa, sobat-sobat Komsos, sobat Orsik dimanapun berada. Jadi perikop tadi mengajak kita untuk sungguh-sungguh membaharui diri. Sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan manusia lama kita. Kita sudah dibaptis, kita sudah mendapat pencurahan Roh Kudus, kita hidup di dalam Kristus. Mari kita tunjukkan bagaimana kita sebagai orang Katolik yang baik, yang sudah dibaptis dan menerima curahan Roh Kudus itu, bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana kita juga menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi mereka yang sakit, miskin, terlantar, mereka yang tidak diperhatikan, ya. Bagaimana kita juga mempunyai kepekaan hati menolong saudara-saudari kita, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus pada masa sekarang ini. Semoga dengan demikian kita sungguh-sungguh dapat mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia pada zaman sekarang ini. Begitu. Baik, terima kasih banyak Romo. Baik Sobat Komsos, demikian episode Komsos untuk kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat memperteguh dan memperkaya iman kita. Romo, mohon ditutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Pemirsa, Flavia, kita semua mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, mewartakan kerajaan Allah, membarui hidup lewat pertobatan terus-menerus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Engkau yang telah memilih kami sebagai murid-murid Kristus Putra-Mu. Maka tuntunlah kami agar kami dapat menjadi pengikut-Mu yang sejati. Engkau membaharui hidup kami. Engkau juga selalu mengingatkan kami untuk terus-menerus melakukan pertobatan. Dan biarlah kerajaan-Mu boleh kami wartakan dalam hidup kami setiap hari dengan melakukan perbuatan baik, mengingat mereka yang miskin, sakit, terlantar, dan terbuang. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua, juga untuk para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya mereka boleh mengalami kasih Kristus sepanjang hidup mereka. Demikianlah doa yang kami haturkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, juga para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya Flavia, Tuhan berkati ya. Ya Romo, amin.